Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung. Perkenalkan, saya Muhammad Arifin, kelas A25 di program PJJ Syekh Nurjati Cirebon. Mari kita belajar nahwu bersama. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang i'rab. I'rab di sini disebutkan adalah perubahan akhir kalimat karena berbeda-bedanya amil yang masuk. I'rab merupakan salah satu bab yang penting yang harus kita ketahui bersama jika kita ingin memahami fan nahwu. Perubahan akhir kalimat di sini adalah yang dimaksud perubahan kalimat-kalimat Arabiah, lafaz-lafaz Arab, bukan kata-kata Indonesia atau kata-kata Inggris, bukan, akan tapi adalah kata-kata yang bertuliskan kalimat Arabiah. Dalam pengertian i'rab tadi disebutkan ada bahasa amil. Sebelum kita memahami definisi amil, kita harus tahu dulu kalau i'rab itu terbagi menjadi 4. Ada i'rab rafa, ada i'rab nasab, ada i'rab jar, dan juga i'rab jazm. Nah, setelah kita mengetahui apa itu i'rab dan mengetahui pembagian i'rab, maka kita akan bisa memahami amil. Amil sendiri di sini disebutkan adalah sesuatu yang menuntut akhir kalimat untuk dibaca satu wajah i'rab tertentu, mulai dari i'rab rafa, nasab, jar, dan juga jazm. Setelah kita memahami dan menghafal takrif daripada i'rab, takrif daripada amil, coba teman-teman lihat di sini ada tulisan koma zaidun. Kemudian di sini ada tulisan ro'aitu zaidan. Dan yang ketiga ada tulisan marartu bizaidin. Untuk memudahkan kita memahami definisi i'rab tadi, coba teman-teman kita perhatikan bersama ketiga contoh kalimat ini. Kalimat 1 ada koma zaidun, kalimat 2 ada ro'aitu zaidan, dan kalimat 3 ada marartu bizaidin. Ketika contoh kalimat ini sama-sama ada satu kalimat yang sama, yaitu zaid. Contoh 1 ada zaidnya, contoh 2 ada zaidnya, dan contoh 3 juga ada kalimat zaidnya. Namun, dari ketika contoh zaid ini, harokatnya nggak ada yang sama. Untuk contoh 1 zaid dibaca dhammah, dhammaten. Untuk contoh 2 zaidnya dibaca fathah atau fathaten. Untuk contoh 3 zaidnya dibaca kasrah atau kasroten. Kenapa kok bisa berubah-berubah? Nah, perubahan inilah yang disebut dengan yang namanya i'rab. Dari zaid yang berharokat dhammah zaidun menjadi zaidan, dari zaidan menjadi zaidin, zaidin menjadi zaidun, zaidun menjadi zaidin. Itulah yang disebut dengan i'rab. Kemudian kenapa kok bisa berubah? Tadi dalam definisi i'rab disebutkan karena berbeda-bedanya amil. Ya, benar. Kenapa di sini zaid kok selalu berubah harokatnya? Karena menyesuaikan dengan amilnya. Untuk contoh 1, lafadz koma di sini menuntut zaid untuk dibaca dhammah. Karena kita tahu koma adalah fi'il itu butuh fa'il dibaca rofa, dan tanda rofanya menggunakan dhammah. Kemudian contoh 2, ro'aitu zaidan. Kalimat ro'aitu di sini adalah susunan fi'ilan fa'il dan dia membutuhkan maf'ul bih. Maka lafaz zaidan kedudukannya sebagai maf'ul bih dan maf'ul bih dibaca nasab. Karena zaid berupa isim mufrad, nasabnya menggunakan tanda fathah. Sehingga contoh nomor 2, zaidnya dibaca fathah. Kemudian untuk yang ketiga, ro'aitu bizaidin. Sebelum lafaz zaid ada huruf ba. Ba itu termasuk salah satu huruf jar. Sehingga zaid ini dituntut oleh huruf jar ba untuk dibaca jar. Karena zaid berbentuk isim mufrad, maka zaid jarnya menggunakan tanda kasroh. Pada prinsipnya untuk memudahkan kita memahami pengertian i'rab,
kita cukup perhatikan harokat akhir daripada lafadz Zaid dari ketiga contoh ini. Dari berharokat domah, dari suara dun menjadi suara dan, menjadi suara din. Perpindahan ini, perubahan inilah yang disebut dengan i'rab. Demikianlah pelajaran kita tentang i'rab. Semoga ada manfaatnya dan terima kasih telah menonton dan jangan lupa subscribe.